Oke, baik, kita bisa mulai Zoom Bible Study kita. Silakan. Shalom, selamat malam Jemaat Tuhan atau teman-teman sekalian. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita mendengarkan renungan kita pada malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami dipertemukan di dalam Bible Study ini Tuhan, walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menyertai kami, memberkati kami Tuhan, bahkan berkati hamba ini ya Tuhan yang dipercayakan untuk membawa renungan atau memaparkan bagian renungan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal sampai selesai nanti. Kiranya Tuhan yang menyertai hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, tadi saya lupa perkenalan. Shalom Bapak Ibu, atau mungkin teman-teman sudah kenal nama saya Tadius Jilin. Saya mahasiswa STT Kala Mulia semester 2. Dan pada malam hari ini saya bersyukur dipercayakan untuk memaparkan renungan firman Tuhan di dalam Bible Study ini. Kita buka di dalam kitab Bilangan, Bilangan 10 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-36. Kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang pertama, sudah itu dilanjutkan Nopan, dan seterusnya dilanjutkan dengan teman-teman dan Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, Bilangan 10 ayat 11 sampai 36. Mari kita mulai membacanya. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Abinadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Nathanael bin Zuar. Yang mengepalai laskar bin Seblon ialah Ilyas bin Helon. Sesudah itu, kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben. Menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Shedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Sursyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amishyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan
berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, di sini keberangkatan bangsa Israel dari Gunung Sinai. Nah, kapan bangsa Israel melakukan perjalanan untuk pertama kalinya dan apa? Nah, untuk pertama kalinya. Nah, di sini kita sudah membacanya tadi di hari yang ke-20, bulan kedua, tahun yang kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, tanah perbudakan. Tanah Mesir itu tanah perbudakan. Mereka pada waktu itu diperbudak di Mesir dan setelah mereka keluar dari situ, mereka ke Gunung Sinai dan mereka berangkat dari situ pada hari yang ke-20, bulan yang kedua dan tahun yang kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, apa yang jadi petunjuk mereka, apa yang jadi tanda petunjuk mereka berangkat yaitu yang jadi petunjuk mereka yaitu awan yang ketika awan itu terangkat, barulah berarti itu Tuhan memberi isyarat untuk mereka mulai berjalan. Nah, mereka pada waktu itu di dalam perjanjian lama ini, dalam bilangan, mereka itu pada waktu itu masih memakai tiang awan. Karena tiang awan itu sebagai tanda daripada Tuhan. Jika tiang awan itu berjalan, mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi jika tiang awan itu berhenti, mereka juga berhenti dan mereka tidak melanjutkan perjalanan. Di situ bahwa bangsa Israel pada waktu itu taat kepada Tuhan melalui tiang awan. Nah, dalam kehidupan kita kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita itu pasti mendengarkan suara Tuhan juga. Dan nah, yang selanjutnya itu urutan keberangkatan Israel ya. Israel diatur. Nah, keberangkatan bangsa Israel itu sangat teratur disusun menurut suku-suku dan panji-panji mereka. Yang pertama itu panji-panji tentara Yehuda dipimpin oleh Nahason bin Abinadab. Yang kedua itu kemah suci dibongkar dan diangkut oleh Bani Gerson dan Merari. Yang ketiga itu panji-panji tentara Ruben dipimpin oleh Elisur bin Syadeur. Yang keempat itu Bani Kehat berangkat membawa perlengkapan suci atau perabotan kemah suci. Yang kelima itu panji-panji tentara Efraim dipimpin oleh Elisama bin Amihud. Yang keenam itu panji-panji tentara dan sebagai barisan belakang dipimpin oleh Ahiser bin Amisadai. Jadi setiap kelompok berjalan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ini menunjukkan keteraturan dan kepemimpinan dalam umat Allah. Nah, di sini ini adalah menunjukkan peraturan mereka itu mendengarkan perintah Tuhan atau mematuhi aturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, di sini bagaimana cara Musa membujuk Hobab, yaitu Musa berkata kepada Hobab bin Rehuel, mertuanya atau saudara iparnya, bahwa mereka sedang menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa mengajak Hobab ikut serta dan berjanji bahwa dia akan mendapat bagian dari kebaikan yang Tuhan berikan kepada Israel. Nah, namun di situ di dalam itu Musa mengajak Hobab itu, di dalam itu Hobab menolak, ingin kembali ke kampung halamannya. Nah, Musa memohon lagi, mengatakan Hobab bisa menjadi petunjuk jalan karena ia mengenal padang gurun dan bahwa kehadirannya akan sangat berharga. Musa juga mengatakan bahwa Hobab akan ikut menikmati segala kebaikan yang Tuhan berikan. Nah, di sini mungkin pada waktu itu Hobab menolak ingin diajak Musa. Nah, pasti dia itu berpikir dia tidak ingin mengikut mereka ke tanah perjanjian karena tanah itu dia tidak tahu, walaupun dia tadi tahu seluk-beluk ke padang gurun Paran, tetapi dia tetap memilih pulang ke kampung halamannya, berkumpul bersama saudaranya, dibandingkan ikut pergi serta Musa ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah,
mungkin kita bertanya di manakah posisi tabut perjanjian dan apa yang Musa lakukan saat tabut itu berangkat dan berhenti. Nah, tabut perjanjian berjalan di depan mereka selama 3 hari perjalanan untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Alasannya itu tabut perjanjian di depan mereka selama 3 hari perjalanan untuk mencari tempat perhentian bagi mereka itu eh, awan Tuhan menaungi mereka sepanjang perjalanan siang. Setiap kali tabut itu berangkat, Musa berdoa dan bangkitlah ia dan berdoa, bangkitlah ya Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membencimu lari dari hadapanmu. Dan ketika tabut itu berhenti, Musa berkata, "Kembalilah ya Tuhan kepada beribu-ribu umat Israel." Nah, di setiap kali di setiap kali tabut itu berangkat, Musa itu selalu berdoa kepada Tuhan dan minta bahwa Tuhan itu harus bangkit dan melindungi mereka. Apa pesan Allah yang disampaikan kepada kita? Yaitu kita belajar untuk peka terhadap kehendak Tuhan melalui doa, pembaca firman dan perkataan rohani. Kepekaan rohani. Nah, sama seperti Israel tidak bergerak tanpa tanda dari Tuhan. Kita diajak untuk tidak membuat keputusan besar tanpa memohon petunjuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sering bertanya, apakah ada cara khusus agar kita bisa terlibat untuk membantu dalam tugas-tugas gereja atau komunikasi iman kita? Nah, di sini melayani sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi sukarela ikut dalam tim doa, pelayanan anak, musik, atau pelayanan sosial. Nah, seperti masing-masing suku Israel punya peran. Setiap orang percaya juga punya bagian dalam tubuh Kristus. Nah, seperti Musa mengajak Hobab, apakah ada seorang yang mengajak kita bergabung dalam perjalanan iman? Ya, mungkin itu adalah orang tua kita atau sahabat kita atau guru-guru sekolah minggu atau rekan-rekan pelayanan yang mengajak kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita juga dapat mencontoh Musa. Musa seorang dengan mengajak orang lain ikut dalam perjalanan iman ini. Nah, kita itu bisa menyontoh Musa dalam kehidupan kita karena dia itu tidak mau berjalan sendiri tetapi dia itu mengajak Hobab untuk bergabung bersama mereka dalam perjalanan mereka ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, yang selanjutnya itu apa respon kita? Apa respon kita? Yaitu kita mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan yaitu dengan kita berdoa secara rutin, mencari hikmatnya dalam firman sebelum mengambil keputusan penting. Keputusan penting dan mempercayai bahwa Dia menyertai kita seperti tabut yang berjalan di depan Israel. Nah, seperti Musa berdoa dan selanjutnya seperti Musa berdoa, kita berlajat berdoa dan mengucap kerinduan kita agar Tuhan memimpin langkah kita, membentengi kita dari bahaya dan menguatkan kita dalam kesulitan. Nah, doa Musa ini menjadi teladan bagi kita untuk mulai dengan doa dan mengakhiri dengan penyembahan. Nah, itulah respon kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita itu berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Kalau kita, misalnya kita melakukan perjalanan dan kemanapun kita berjalan, kita itu harus ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan Tuhan itu tidak mungkin meninggalkan kita kalau di dalam kehidupan kita itu kita melibatkan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Mungkin banyak dari kita dalam pekerjaan, kadang-kadang saking sibuknya kita, misalnya dalam pekerjaan, dalam usaha kita, kadang-kadang kan kita ini bisa lupa juga untuk berdoa kepada Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, doa itu adalah penting. Doa itu adalah respon kita kepada Tuhan, baik dalam usaha kita, baik dalam kita belajar, dalam kita beraktivitas selanjutnya di dalam kehidupan kita. Selama kita masih di dalam dunia ini, kita itu mengandalkan Tuhan, bahwa mengandalkan Tuhan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima Mari kita kasih Jilin. akhiri firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan, apapun yang hamba
paparkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh mendengar, boleh terberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Jilin, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kepada Jilin? Baik, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat struktur teksnya, ayat ini menceritakan mengenai keberangkatan dari Gunung Sinai, kemudian juga urutan dari perjalanan suku-suku, benar nggak? Kemudian juga ada interaksi Musa dengan Hobab, dan juga peran tabut perjanjian dan doa Musa. Hobab ini siapa, Jilin? Sebagai anak Rehuel, orang Midian, dan ipar Musa. Berarti Hobab ini saudaranya Zipora ya? Ya, saudara Sipora. Oke. Nah, kenapa Musa mengajak Hobab untuk ikut serta? Karena Hobab itu kan tahu sebenarnya jalan ke padang gurun Paran. Jadi dia dijadiin tour guide ya? Ya, sebenarnya kalau dia mau ikut, dia dijadikan ibaratkan petunjuk jalan bagi mereka. Nah, Jilin, mau tanya nih. Kan selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, kan Tuhan menuntun mereka lewat tiang api dan pakai tiang awan, bener nggak? Kalau siang pakai tiang awan, Iya, kalau pagi pakai tiang api. Terus kenapa Musa harus minta tolong sama Hobab untuk menunjukkan jalan? mungkin karena Musa tahu bahwa Hobab itu tahu jalan ke situ sih, Bu. Iya, setuju. Hobab tahu jalan. Tapi kan selama di padang gurun kan orang Israel dituntun oleh tiang api dan tiang awan. Kenapa sekarang Musa malah minta Hobab nggak tetap melihat memperhatikan tiang api dan tiang awan? Walaupun Tuhan memimpin secara supranatural, bimbingan praktis dari manusia, tetapi dibutuhkan Hobab sebagai orang median yang tinggal di daerah padang gurun. Kemungkinan besar pengetahuan lokal tentang petunjuk jalan itu tadi, Bu. Jadi Tuhan nggak nuntun pakai awan, melalui awan gitu? Tuhan nuntun sih pakai awan, Bu. Tapi secara pikir manusia kan Hobab itu tahu seluk-beluk yang mereka tuju. Jadi dia butuh penyertaan Hobab juga. Bukannya dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi untuk menambah petunjuk itu mungkin. Kalau menurut saya sih, Bu. Yang lain bagaimana? Ada yang punya jawaban yang lain nggak? Silakan, Novan. Di sini kan kenapa Musa harus meminta petunjuk dari Hobab padahal Tuhan sendiri memimpin Israel dengan tiang awan dan api kan? Mm-mm. Jadi saya melihat di sini jawabannya itu cara Tuhan yang bekerja. Jadi Tuhan memimpin tapi juga Tuhan yang memberi hikmat seperti itu. Tuhan memimpin bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Seperti bilangan yang kita baca tadi. Mm-mm. Namun itu adalah arah umum perjalanan bukan detail sehari-hari seperti di mana ada air, di mana tempat istirahat yang aman, rute tercepat yang atau paling aman secara fisik. Namun Hobab sebagai orang Median tahu medan padang gurun lebih baik secara praktis seperti itu. Jadi Musa mengundang Hobab ini bukan karena ragu atau pimpinan Tuhan, tetapi untuk memperlengkapi pimpinan itu dengan hikmat dari manusia yang bersedia seperti itu. Oh, oke. Baik. Oke, Novan, terima kasih. Thank you ya, Novan ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan mengenai bilangan 10. Jadi, kalau gitu intinya dari Bible study kita pada malam hari ini, aplikasi praktis yang bisa dibawa oleh kita semua yang mendengarkan apa, Jilin? Kalau dari saya sih, aplikasi praktisnya itu kita itu harus mengandalkan Tuhan dalam Mm-mm. setiap eh, keputusan. Kan seperti pada di bilangan tadi, setiap itu mereka itu mendengarkan arahan Tuhan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, kalau kita mau beraktivitas, mau melakukan apapun pekerjaan, kita itu terlebih dahulu harus berdoa kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, minta tuntunan biar Tuhan selalu memberkati kita. Oke, terus? Kalau dari saya, Ibu, yang saya dapatkan dari pemaparan Bible Study dari kajian itu minta petunjuk Tuhan. Jadi Mm-mm. kalau saya refleksikan bagi diri saya, segala sesuatu yang saya lakukan itu harus minta petunjuk Tuhan dulu. Jangan saya gegabah sendiri. Karena kalau tanpa petunjuk Tuhan, bisa saja itu akan apa kayak kacau seperti itu. Jadi Mm-mm. segala sesuatu yang saya mau lakukan itu harus minta petunjuk Tuhan supaya apa ketika saya lakukan ini saya percaya bahwa Tuhan itu yang menyuruh saya seperti itu. Jadi tidak sembarangan saya melakukan. Seperti itu, Hmm, Bu. oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Novan. Ya, kalau gitu coba saya tanya sama Matthew. Matthew,
kira-kira apa yang kamu dapat dari Bible Study malam hari ini? Silakan. Kalau saya sih Bu dapatnya mulai hari ini belajar apa-apa tuh jadi bergantungnya kepada Tuhan gitu Bu, jangan mengambil sepihak dulu. Ambil keputusan sendiri, tapi kan kita tuh jangan gegabah. Jadi kalau misalnya saya dapat dari yang ini tuh kayak apa-apa tuh nanya Tuhan dulu. Ini kayak gimana baiknya, bagusnya, baik baik betulnya apa gimananya. Mungkin dapat jawabannya mungkin dari teman, mungkin dari orang tua kita, mungkin dari kerabat kita yang bisa ngasih tahu jawabannya itu, Bu. Itu sih, Bu. Oke, siap. Thank you, Matthew. Dari Maira gimana, Mai? Kalau dari saya, terima kasih Jelin sudah menyampaikan materi. Topik ini tuh menarik ya. Kita lihat di mana bangsa Israel itu sedang disuruh Tuhan untuk berangkat dari Gunung Sinai. Kita lihat ya di ayat yang ke-12. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang Gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Di sini tuh kata aturan tuh menarik gitu ya. Karena kan kalau aturan itu berarti kan sudah tertata, sudah tersusun gitu kan. Kita lihat bagaimana suku-suku Israel itu tuh berangkat sesuai dengan urutan yang Tuhan tetapkan. Yang saya dapatkan dari Bible study pada malam hari ini tuh bagaimana kita refleksinya kita sebagai hamba Tuhan gitu ya, sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, yang dipercayakan Tuhan untuk dipimpinnya, menyerahkan diri untuk dipimpinnya. Bagaimana kita tuh mau menghargai, menghargai tentang keteraturan, tentang otoritas dan tentang peran kita gitu yang udah Tuhan percayakan sama kita gitu. Nah, seperti orang Israel yang berangkat dengan teratur, kita mau merefleksikan diri kita sebagai hamba Tuhan yang teratur juga dalam pelayanan kita, terus dalam panggilan kita, bagaimana kita mau terus disiplin mengikuti arahan Tuhan. Kalau misalnya kita bingung ngikutin arahan Tuhan gimana, kita ngikutin arahan atasan kita, gembala kita, atau dosen kita gitu. Jadi hidup kita tuh Tuhan yang memberangkatkan mereka dengan teratur, begitulah dengan kehidupan kita yang harus teratur juga gitu sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Gitu Bu, itu yang saya dapatkan dari Bible Study malam hari ini. Amin. Komplit sekali, thank you. Terakhir Resi, gimana Resi? Apa yang kamu dapat pada malam hari ini? Dia tuh sebenarnya sama bangsa Israel udah nggak ragu sama penyertaan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Nah, tiang awan itu kan yang kalau berhenti mereka berhenti di situ. Kalau jalan berarti mereka terus jalan. Tapi dia tetap punya iman yang aktif untuk berjaga-jaga. Jadi dia minta partnernya untuk dukung dia, karena dia tahu Tuhan bisa bicara lewat siapa saja. Mungkin kali ini Tuhan bicara lewat tiang awan, tapi nggak tahu kondisi tertentu ketika mereka jalan Tuhan bisa bicara lewat partnernya, lewat orang-orang di sekitarnya. Musa sih orangnya terbuka. Waktu sama mertuanya juga dikasih nasihat, dia ikuti, dia terima gitu. Dan itu sih yang perlu saya belajar hari ini. Jadi orang beriman itu harus aktif imannya, nggak boleh pasif. Mentang-mentang kita percaya sama penyertaan Tuhan, kita jadi orang yang pasrah, kita jadi orang yang nggak mau bertindak gitu. Iman itu harus aktif. Oke, baik, luar biasa. Betul ya. Kita bukan jadi orang beriman yang pasif, yang cuma menunggu berkat turun dari langit, tapi kita adalah orang beriman yang aktif. Karena yang Tuhan inginkan juga kita aktif ya. Kalau ayat yang saya dapat atau berkat yang saya dapat dari Bible Study hari ini adalah di ayat 31 ya, kata Musa, "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami." 32, "Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu." Jadi ayat ini mengajarkan yang tadi ya, si Hobab itu kan sebenarnya orang luar, bukan umat pilihan. Tapi ketika dia ikut apa kata Tuhan, mungkin awalnya dia bukan orang yang diperhitungkan, tetapi karena dia mau ikut apa kata Tuhan, ikut melalui apa kata Musa dan mau jadi petunjuk jalan buat orang Israel, penunjuk jalan. Saya percaya dia merasakan kebaikan Tuhan juga dalam kehidupannya gitu ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa mungkin awalnya kita bukan orang pilihan
juga bukan siapa-siapa ya. Tapi ketika kita mau ikut apa kata Tuhan dan ada orang nih ngajakin kita, yuk kita ikut Tuhan, mengikut apa kata Tuhan dan kita ikut gitu ya. Dan akhirnya berkat Tuhan menjadi bagian kita ya. Nah, kita juga rindu supaya teman-teman di sekeliling kita juga seperti itu ya. Kita jadi Musa dan kita mencari hobab-hobab yang lain ya. Banyak orang di sekeliling kita yang punya kepintaran, punya hikmat manusia, kebijaksanaan, tapi tidak diperuntukkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kita bisa mengajak mereka supaya mereka bisa mempergunakan kepintarannya, kecerdasannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan kepada Tuhan. Sehingga orang-orang ini juga mendapat bagian di dalam berkat Tuhan. Ya, dan kita akan happy kalau saudara kita, teman kita bisa mendapat bagian dari berkat Tuhan. Sama seperti Hobab, saudara iparnya Musa. Ya, karena Musa mengajaknya dan ia mau, maka ia mendapat bagian dari berkat Tuhan juga. Ya, itu aja sih. Luar biasa ya. Terima kasih Jilin buat hari ini. Makasih Novan, Resi, buat Matthew, Meira buat partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan ya di topik yang berbeda. Topik ini mungkin buat si Jilin merada, aduh apa ini Bu? Tapi terima kasih kamu sudah membawakannya dengan baik. Kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai ya, di padang gurun Paran ya namanya ya. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan buat Jilin ya semua ya, biar semangat. Saya terinspirasi karena lihat tepuk tangannya Resi. Oke, baik kalau begitu ya minta dengan hormat Isna berdoa buat kita semua ya. Siap, Bu, siap. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk waktu yang indah ini Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana malam hari ini kami boleh belajar Bible study tentang bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat apapun, lewat siapapun. Kami bersyukur Tuhan, lewat materi malam hari ini kami boleh belajar banyak hal. Tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal dalam hati kami dan kami boleh Tuhan bantu kami agar ketika kami menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Mungkin sebagai manusia ada sesuatu yang menurut kami berat, tapi kami yakin dan percaya ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, ketika kami fokus kepada Tuhan, segala yang kami hadapi, kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Dan tolong kami sebentar lagi kami akan istirahat atau bahkan melanjutkan beberapa aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang boleh menuntun kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sip. Oke, terima kasih semuanya. God bless. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.